Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deriani Yustitia dengan NPM 231705110. Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan perbandingan antara deep first search versus breadth first search. Deep first search atau DFS adalah teknik berbasis edge yang menggunakan struktur data stack. Dalam DFS, kita mulai dari simpul route atau simpul lainnya tergantung pada algoritma dan menjelajahi sejauh mungkin sepanjang setiap cabang sebelum mundur. DFS sangat berguna dalam situasi di mana Anda ingin mencari sejauh mungkin di setiap cabang sebelum menjelajahi simpul berikutnya. Hal ini membuat DFS ideal untuk masalah seperti mencari jalur tertentu, mengeksplorasi semua cabang dari jalur tertentu, menemukan komponen yang kuat terhubung, mendeteksi siklus, dan menyelesaikan teka-teki dengan satu solusi seperti labirin. Sementara BFS adalah teknik berbasis vertex yang menggunakan struktur data QE. Dalam BFS, kita mulai dari simpul route atau simpul lainnya tergantung pada algoritma dan menjelajahi semua simpul tetangga pada kedalaman saat ini sebelum pindah ke simpul di tingkat kedalaman berikutnya. BFS sangat berguna dalam situasi di mana kita ingin mencari secara luas di semua simpul, seperti menemukan jalur terpendek atau mencari simpul yang paling dekat dengan titik awal. BFS juga berguna dalam aplikasi seperti penelusuran pohon permainan, penemuan semua lokasi tetangga dalam sistem navigasi GPS, dan penelusuran jaringan. Lalu berikutnya saya akan menjawab pertanyaan itu, apa kompleksitas waktu atau time complexity dari masing-masing algoritma? Kompleksitas waktu dari algoritma deep first search atau DFS dan breadth first search atau BFS pada umumnya adalah sama, yaitu O V plus E, di mana V adalah jumlah simpul atau vertex dan E adalah jumlah sisi edge dalam graf. Pertama itu deep first search. Kompleksitas waktunya OV plus E. Setiap simpul dalam graf dikunjungi sekali dan setiap sisi dalam graf diinspeksi sekali dalam proses eksplorasi. Yang kedua, menggunakan struktur data seperti tumpukan atau stack untuk melacak simpul yang akan dikunjungi. Lalu kompleksitas ruangnya OV. Dalam kasus penggunaan stack untuk melacak jalur eksplorasi dalam graf atau dalam kasus terburuk, stack bisa sebesar jumlah simpul. Lalu yang breadth first search atau BFS, kompleksitas waktunya OV plus E. Setiap simpul dikunjungi sekali dan setiap sisi diinspeksi sekali, mirip dengan DFS. Menggunakan struktur data seperti antrian untuk melacak simpul yang akan dikunjungi berikutnya. Lalu kompleksitas ruangnya OV. Dalam kasus penggunaan antrian untuk melacak semua simpul yang telah ditemukan tetapi belum diproses, dalam kasus terburuk antrian bisa sebesar jumlah simpul. Baik DFS maupun BFS memiliki kompleksitas waktu yang sama karena mereka harus mengunjungi semua simpul dan sisi dalam graf untuk memastikan semua bagian graf telah dieksplorasi. Lalu nomor 2, apa perbedaan utama antara algoritma tersebut? Parameter berdiri untuk BFS adalah singkatan pencarian pertama luasnya. Lalu DFS adalah singkatan dari deep first search. Struktur data BFS menggunakan struktur data antrian untuk menemukan jalur terpendek, sementara DFS menggunakan struktur data stack. Definisi BFS adalah pendekatan traversal di mana kita terlebih dahulu menelusuri semua node pada level yang sama sebelum melanjutkan ke level berikutnya. Sementara DFS juga merupakan pendekatan traversal
di mana traverse dimulai dari node akar dan berlanjut ke node sejauh mungkin hingga kita mencapai node tersebut tanpa ada node terdekat yang belum dikunjungi. Perbedaan konseptual: BFS membangun pohon tingkat demi tingkat, DFS membangun pohon sepohon demi sepohon. Pendekatan yang digunakan: BFS bekerja dengan konsep FIFO atau first in first out, sementara DFS bekerja dengan konsep LIFO atau last in first out. BFS cocok untuk mencari simpul yang lebih dekat ke sumber tertentu, sementara DFS lebih cocok bila ada solusi yang jauh dari sumbernya. Aplikasi: BFS digunakan dalam berbagai aplikasi seperti grafik bipartit, jalur terpendek, dan lain-lain, sementara DFS digunakan dalam berbagai aplikasi seperti grafik asiklik dan menemukan komponen yang terhubung kuat, dan lain-lain. Pertanyaan nomor 3, cocok dengan problem seperti apa dari masing-masing algoritma tersebut? Untuk deep first search, DFS cocok untuk masalah yang membutuhkan eksplorasi yang mendalam sebelum pindah ke jalur lain. Beberapa contohnya itu masalah keterhubungan atau connectivity, menemukan semua komponen yang terhubung dalam sebuah graf, memeriksa apakah graf terhubung atau tidak. Yang kedua, masalah pathfinding, menemukan jalur dari satu simpul ke simpul lainnya dalam graf, dan DFS digunakan untuk menemukan semua jalur yang mungkin dari satu simpul ke simpul yang lainnya. Lalu ketiga, masalah topological sorting, digunakan dalam graf terarah tanpa siklus untuk menemukan urutan linear dari simpul yang menghormati ketergantungan yang diberikan. Lalu yang keempat, cycle detection, menemukan siklus dalam graf terarah atau tidak terarah. Lalu yang kelima, puzzle and game solving, menyelesaikan teka-teki seperti maze dan permainan yang memerlukan penjelajahan menyeluruh seperti sudoku atau pencarian kata. Lalu yang terakhir itu backtracking problems. DFS cocok untuk masalah yang memerlukan pencarian semua kemungkinan solusi seperti end queens, masalah labirin, dan lain-lain. Lalu untuk breadth first search, BFS lebih cocok untuk masalah yang membutuhkan eksplorasi yang lebih luas sebelum menjelajah lebih dalam. Beberapa contohnya itu shortest path in unweighted graphs. BFS dapat menemukan jalur terpendek dalam graf tak terbobot dari simpul awal ke simpul tujuan karena sifat eksplorasi level by levelnya. Contohnya algoritma untuk mencari rute terpendek dalam sebuah labirin atau jaringan sosial. Yang kedua itu finding connected komponen, itu menemukan semua komponen yang terhubung dalam graf tak terbobot. Yang ketiga, level order traversal level by level dari sebuah pohon seperti yang digunakan dalam berbagai algoritma pohon seperti AVL atau pohon biner. Yang kelima ada finding all nodes within a certain distance, itu menemukan semua simpul yang berada dalam jarak tertentu dari simpul awal yang berguna dalam jaringan dan masalah geografis. Dan yang terakhir, bipartite graph checking, itu memeriksa apakah graf bisa diwarnai menggunakan dua warna atau tidak. Bipartite. Pertanyaan nomor 4, sajikan tampilan secara visual menggunakan grafik untuk membandingkan mana algoritma yang terbaik dan sesuai. Berikut adalah grafik perbandingan antara DFS dan BFS dalam berbagai jenis masalah. Yang pertama, finding path, DFS lebih baik karena eksplorasi yang mendalam. Yang kedua ada shorter path, DFS unggul karena menemukan jalur terpendek. Yang ketiga, topological sorting, DFS lebih baik karena cocok untuk menemukan urutan linear. Yang keempat, cycle detection, DFS lebih cocok karena kemampuannya mendeteksi siklus dengan mudah. Yang kelima, level order traversal, BFS lebih baik karena
eksplorasi level by level. Yang keenam, connected component. Keduanya cocok dengan sedikit keunggulan pada DFS. Dan yang ketujuh, backtracking problem. DFS sangat cocok untuk masalah ini karena sifat eksplorasinya. Lalu pertanyaan nomor 5, berikan pendapat kalian mengapa algoritma yang dipilih adalah yang terbaik dan sesuai dari algoritma lainnya. Berdasarkan jawaban nomor 4, kita bisa lihat banyak unggul DFS daripada BFS. Jadi saya akan mendeskripsikan yang DFS. DFS memiliki beberapa keunggulan yang menjadikannya algoritma terbaik dan paling sesuai untuk berbagai jenis masalah. Berikut adalah alasan mengapa DFS seringkali menjadi pilihan yang lebih baik dibandingkan dengan BFS. Yaitu eksplorasi mendalam. DFS menjelajah jauh ke dalam satu jalur sebelum beralih ke jalur lainnya. Ini membuatnya sangat cocok untuk masalah yang memerlukan eksplorasi mendalam atau menyeluruh dari semua kemungkinan jalur. Misalnya dalam masalah game seperti catur atau teka-teki seperti Sudoku, DFS dapat menemukan solusi lebih efisien dengan mencoba setiap kemungkinan secara mendalam sebelum mundur dan mencoba alternatif lain. Lalu efisiensi memori. Dalam graf yang sangat lebar tetapi tidak terlalu dalam, DFS bisa lebih hemat memori daripada BFS. DFS menggunakan tumpukan stack untuk melacak jalur eksplorasi yang biasanya hanya sebesar kedalaman maksimum graf. Sebaliknya, BFS menggunakan antrian yang bisa membutuhkan memori sebesar lebar maksimum graf yang bisa sangat besar dari dalam graf yang lebar. Lalu ada topological sorting. DFS sangat efektif untuk topological sorting dalam graf terarah tanpa siklus atau direct cyclic graph atau DAG. DFS dapat dengan mudah menentukan urutan topologis dari simpul-simpul dengan menyelesaikan eksplorasi dari setiap simpul sebelum beralih ke simpul berikutnya. Lalu cycle detection. DFS adalah alat yang kuat untuk mendeteksi siklus dalam graf, baik terarah maupun tidak terarah, dengan memeriksa back edge atau sisi yang kembali ke simpul yang sudah dalam tumpukan. DFS dapat dengan cepat menentukan keberadaan siklus. Lalu backtracking problem. DFS adalah metode utama untuk algoritma backtracking yang digunakan dalam berbagai masalah optimasi dan pencarian seperti masalah n-queens, pencarian kata dalam matriks, dan teka-teki logika. DFS memungkinkan eksplorasi setiap kemungkinan konfigurasi dan kembali mundur saat jalur tertentu gagal. Lalu dalam kompleksitas waktu, DFS memiliki kompleksitas waktu O, V plus E sama dengan BFS, di mana V adalah jumlah simpul dan E adalah jumlah sisi. Namun dalam kasus tertentu, DFS bisa lebih efisien dalam hal performa praktis karena sifat eksplorasi jalurnya yang dalam. Lalu rekursi dan implementasi. DFS mudah diimplementasikan menggunakan rekursi yang seringkali membuat kode lebih bersih dan mudah dipahami. Penggunaan rekursi juga memungkinkan pemrograman untuk memanfaatkan panggilan fungsi sebagai tumpukan implisit, mengurangi kebutuhan untuk struktur dan tambahan. Kesimpulannya, DFS adalah pilihan terbaik dan paling sesuai untuk banyak jenis masalah karena kemampuannya untuk mengeksplorasi jalur secara mendalam, efisiensi memori dalam graf tertentu, kemampuan untuk topological sorting, deteksi siklus, dan penyelesaian masalah backtracking. Keunggulan ini menjadikan DFS sebagai alat yang sangat fleksibel dan kuat dalam berbagai konteks algoritma graf dan masalah pencarian. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.